Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atau siang, atau sore, atau malam buat kawan pajak. Iya, karena memang ini kita syuting pagi hari ya. Cuma nanti bisa diputar kapan aja. Sebelumnya kita memperkenalkan diri lagi. Boleh. Dengan Pak. Saya Dani, penyuluh pajak dari KPP Sawah Besar 1 dan saya Sungkono, penyuluh pajak juga. Dan kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Karena kita memang merekamnya di saat-saat ini ya, saat masih di bulan puasa. Semoga dapat berkahnya ya Pak. Iya. Nah, kita akan membahas masalah apa nih Mas Sungkono kali ini? Kayaknya yang lagi hangat nih. Baik. Yang lagi hangat tuh? Kayaknya hangat di bulan Ramadan. Aplikasi Bookpot pasal 21. Nah, ini kenapa bisa hangat ini? Karena berbeda, nggak seperti bukan di aplikasinya sih, lebih ke cara ngitungnya. Gitu. Ya sebenarnya di aplikasinya juga, karena kan awalnya kita pakai desktop ya. Awalnya pakai desktop yang banyak bugnya di situ juga, tergantung dari komputernya masing-masing gitu ya. Apalagi ada yang pakai OS-nya ada Windows, ada yang pakai Mac gitu kan, dan itu juga berpengaruh ke saat upload gitu. Betul. Karena banyak variabel itu, akhirnya digabungkanlah masuk ke DJP online, lalu Bookpot Unifikasi PPh pasal 21. Dan ini juga tidak terlepas dari PP 58 dan PMK 168 ya. Betul. Karena kan sekalian lah ya Pak. Betul. Ini ada tarif baru nih. Sekalian nih masukin di aplikasi browser gitu ya. Pada awalnya kan mungkin karena tarifnya itu beragam, makanya dibuat desktop. Betul. Begitu akan terkendala nih kalau mau dimasukin ke unifikasi, karena tarifnya tuh sangat berbeda cara perhitungannya. Beda dengan 22, 23 kan cuma jenis pekerjaannya apa, tarifnya sekian gitu, langsung selesai. Tidak sekompleks PPh 21. Kalau 21 kan dia harus melihat dulu siapa nih yang menerima penghasilan, apakah PTKP-nya berapa, lapisan tarifnya nanti kena berapa gitu. Nerimanya harian, bulanan, atau pegawai lepas atau bukan gitu kan. Jadi itu banyak variabel yang menyebabkan akhirnya belum bisa disimplifikasi masuk ke unifikasi gitu ke. Sebenarnya kita juga berharap awalnya unifikasi ini masuk 21 juga, ternyata memang karena kerumitan itu ya, makanya dipisah sendiri ya Pak. Nah, sekarang udah ada titik terang nih ya dengan berlakunya PP 58 ya sama PMK 168 di sini juga yang akhirnya menyebabkan disimplifikasi cara penghitungan PP pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata, sehingga menjadi lebih simpel, bisa dimasukkan ke Bookpot unifikasi. Lebih simpel juga dalam penuangannya di SPT, karena sudah tidak perlu ada troubleshooting di komputer, cukup ada sambungan internet dan punya browser gitu. Jadi memang di tahap perpindahan ini pasti banyak terjadi namanya juga perpindahan ya, dari desktop pindah ke aplikasi online. Ya betul. Kita mungkin masuk ke aplikasi ya Mas Sungkono. Nah di aplikasi ini masuk ke aplikasi Bookpot 21/26. Nah, jadi mungkin yang perlu diperhatikan pada saat kita masuk ke aplikasi Bookpot 21 ini, ada beberapa menu yang tampil di situ. Ya, ada 4 menu gitu. Menunya adalah yang pertama tentunya adalah dashboard. Dashboard itu menampilkan aktivitas kita selama pengisian Bookpot 21. Kemudian ada menu bukti potong. Nah, ini untuk inputan kita. Jadi bukti potong itu nanti ada 21, 26 gitu kan, ada dan seterusnya. Kemudian ada SPT masa. Nah, SPT masa itu adalah bukti potong yang setelah diposting. Ya. Itu akan masuk ke SPT masa. Dan terakhir adalah menu pengaturan. Ini ada 4 menu nih di Bookpot unifikasi itu. Yang pertama tadi dashboard. Yang mana di situ ada rekapan SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya. Bukti potong untuk membuat bukti potong di situ. Input bukti sama daftar bukti potongnya juga tercantum di situ. SPT masa untuk
merekam bukti bayar sama kirim SPT di situ. Jadi posting itu kita menempelkan bukti potong, sekaligus nanti untuk meng-create SPT. Jadi SPT itu sebelum dikirim harus dibayar dulu tentunya. Jadi sudah ada menu pembayaran dan ada nanti pengiriman. Baru yang terakhir ada menu pengaturan. Nanti di menu pengaturan ini nih yang kemarin tuh banyak jadi isu ya. Tapi nanti kita step by step menuju ke sana. Isu. Nah, jadi kalau alurnya tuh untuk bisa jadi SPT itu seperti apa, Mas Ngono? Jadi Bapak Ibu, kawan pajak saya yakin sudah tahu kalau untuk pelaporan via web, khusus untuk PPH itu via djponline.pajak.go.id, login lah. Saya yakin kan pajak sudah tahu lah kalau masalah itu. Login, terus di situ ada menu lapor, terus ada pelaporan ya Pak. Ambil dulu yang Bupot 21 gitu. Nah, oh ya, ini in case kalau sudah ada diaktifasi menu e-Bupot 21-nya. Nah, jika yang baru pertama kali belum pernah lapor e-Bupot 21, masuk ke menu profil dulu. Betul. Profil lengkap. Nah, di situ ada aktivasi fitur. Ya, aktivasi fitur. Menu aktivasi fitur. Nah, dipilihlah e-Bupot 2126. Di situ kan ada banyak pilihan itu ya, ada banyak pilihan fasilitas layanan. Nah, setelah diklik, disimpan, maka akan terlogout. Iya, akan terlogout, logo lagi. Itu jadi jangan kaget kalau terlogout, nggak masalah. Karena itu memang fungsinya untuk mengubah fitur layanan. Iya, login lagi. Harusnya ketika masuk, setelah itu kawan pajak masuk ke menu lapor. Terus pelaporan, nah di situ harusnya udah muncul menu e-Bupot 21. Jadi alurnya itu untuk menjadikan sebuah SPT, yang pertama tentunya login ke DJP Online. Setelah login, baru input Bupot. Setelah input Bupot, nah kemudian diposting. Setelah diposting nanti akan menjadi SPT tuh. Dan SPT itu akan ketahuan berapa kurang bayarnya dan seterusnya gitu kan. Nah setelah ketahuan kurang bayarnya, langsung pembayaran. Nah setelah klop antara kurang dibayar dan pembayarannya, baru kita bisa bisa kirim SPT dan masuk submit dan masuk ke dashboard. Jadi alurnya adalah gitu, login, input Bupot, kemudian diposting nanti menjadi SPT, terus dibayar, baru submit. Seperti itu untuk alur aplikasinya. Nah mungkin kita bisa cek ya kalau untuk tampilannya itu sendiri sebenarnya hanya menambah satu bagian pelaporan ya Mas Sungkono ya untuk yang e-Bupot 21. Nah ini untuk tampilan dashboardnya itu sendiri. Dashboard itu terdiri atas, jadi setelah klik pra pelaporan akan muncul menu seperti ini ya Pak? Akan muncul dashboard gitu ya. Nah, di dashboard ini akan terlihat histori pelaporan kita gitu. Jadi di situ ada bisa cetak gitu kan, bisa cetak dan juga bisa melihat induk. Melihat induk aja. Hanya induk aja yang tampil. Jadi bisa cetak bukti penerimaan elektronik dan mempreview induk dari SPT. Nah, di dashboard ini kita bisa lihat bukti penerimaan elektronik dan juga menampilkan SPT induk ya, lampiran. Baru yang kedua adalah menu bukti potong. Tadi kita sebutkan ya bahwa di e-Bupot itu sendiri ada 4 menu. Pertama menu dashboard, bukti potong, SPT dan setting. Nah, setelah dashboard tadi kan dashboard cuma ada itu aja kan, cuma ada histori pelaporan yang di situ hanya untuk memunculkan BPE dan induk. Nah, baru masuk ke menu berikutnya itu bukti potong. Nah, di bukti potong ini sendiri, ini ada beberapa submenu. Kita bisa melihat ada daftar bukti potong 21, daftar bukti potong 26, impor, dan yang terakhir posting. Nah, satu-satu dulu nih di daftar bukti potong dulu mungkin. Di daftar bukti potong apa sih yang bisa kita lakukan Mas Sungkono? Jadi di daftar bukti potong itu untuk melihat bukti potong yang sudah kita buat. Jadi tinggal pilih periode daftar bukti potong yang sudah pernah kita buat, misal Januari 2024, tinggal klik cari, maka di situ akan muncul
Jret. Nah, kalau belum ada, Kalau belum ada, berarti kita klik tambah. Jadi atau klik rekam, maaf. Klik rekam. Setelah klik rekam, maka akan muncul form perekaman. Jadi di situ bisa diisi NIK atau NPWP. Jadi kalau belum punya NPWP, yang diisi adalah NIK. Diisi NIK, terus dipilih bulanan atau tahunan. Oke, kita lihat dulu. Nah, di situ ada tahun pajak. Nah, tahun pajak nanti pemotongan tersebut misal tahun 2024 ya. Tahun 2024 masa pajaknya dipilihnya itu pemotongan bulan apa? Misal bulan Maret 2024. Kemudian dipilih itu NPWP atau NIK. Kalau sudah punya NPWP, direkam NPWP-nya. Kalau belum punya NPWP, pakai NIK saja. Nah, jika NPWP harusnya langsung muncul nama dan alamatnya, otomatis. Nah, jika NIK, meskipun tulisannya ada tulisan tidak valid atau ada tulisan di profilnya si pekerja itu belum tervalidasi antara NPWP, akan tetap nggak muncul. Masalah, nggak masalah, di oke aja, ketik manual ya Pak, nama dan alamatnya. Kemudian kode jenis pajaknya, kalau untuk pegawai harusnya pasal 21. Kemudian fasilitas PB pasal 21, di sini saya contohkan tidak usah digeser. Kemudian jumlah penghasilan. Nah, jumlah penghasilan ini yang direkam oleh kawan pajak. Kemudian udah cukup itu aja. Jadi langsung klik hitung. Ya betul. Untuk bukti potong itu sendiri, gitu kan memang ada dua cara untuk bisa menginput. Pertama key in, yaitu inputan, yang satu lagi impor. Nah, ini kita coba tadi mendeskripsikan terkait key in ya. Untuk perekaman, istilahnya perekaman manual lah ya. Input perekaman manual itu sendiri bisa dibagi menjadi 3 bagian sebenarnya. Yang pertama tadi identitas, yang kedua kemudian jenis penghasilannya, yang ketiga baru penghitungannya, penghitungan pajak 21-nya. Jadi yang pertama tentu tadi identitas ya, yang disebutkan bisa NPWP atau NIK gitu kan. Kalau NPWP otomatis nama dan alamat muncul, tapi kalau NIK harus diinput ulang. Yang kedua baru kita input jenis penghasilan, karena ini adalah inputan untuk TER yang bulanan, pegawai tetap, makanya muncul ada pilihannya di situ. Jadi nanti bisa di scroll, bisa dilihat nanti jenis penghasilan untuk yang bulanannya tuh berapa, jenisnya apa gitu kan, jenisnya apa, atas penghasilan yang diterima oleh pegawai itu apakah mungkin gaji atau apa gitu, nanti akan muncul di situ. Nah, setelah menentukan jenis penghasilan, baru yang ketiga penghitungannya. Nah, penghitungannya nanti dia akan menyesuaikan dengan PTKP-nya nanti, gitu kan, PTKP dari si pegawai sesuai dengan kalau tadi yang bulanan kan ada yang A, B dan C gitu kan, tergantung dari PTKP-nya. Nah, kalau untuk 26 itu sendiri itu kurang lebih sama ya. Kalau 26 adalah untuk wajib pajak luar negeri yang karena kan bisa jadi gitu. Ada mungkin pemegang saham dari luar negeri gitu, atau bukan pemegang saham, pegawai yang ekspatriat yang kita gaji juga di situ gitu. Nah, itu juga kurang lebih penghitungnya sama. Bedanya kalau yang 26 ya tarifnya yang 20% gitu atau P3B gitu. Sedangkan kalau untuk yang 21 ya tadi TER sesuai TER itu. Gitu. Kemudian ini terkait untuk yang 26 ya, itu juga sama, ada A, B, dan C. Nah, terakhir gitu, dia ada langsung tanda tangan, bagian tanda tangan. Nah, penanda tangan itu nanti sebenarnya diinput di setting. Jadi artinya gini, kalau belum bisa input bukti potong, karena nggak ada tanda tangan, berarti harus masuk ke setting dulu nanti. Pengaturan. ke pengaturan. Di bagian belakang gitu, di bagian keempat. Seringkali itu jadi kok nggak bisa ya bikin bukti potong. Ternyata karena memang si penandatangannya belum diinput, walaupun di profilnya tuh sudah ada nama direktur di situ, tapi belum disinkronkan dengan penandatangan yang ada di e-Bupot 21-nya.
selain key in, kita juga bisa melakukan impor ya Mas Ngono. Nah, gimana tuh kalau satu cara impornya Mas Ngono? Jadi untuk impor silakan untuk source datanya. Kan impor menggunakan file CSV yaitu berbasis Excel. Nah, untuk mengimpor contoh datanya itu silakan klik di petunjuk pengisian. Nah, diklik yang kuning-kuning itu sebelah kiri itu ada petunjuk pengisian. Nah, jadi itu bukan cuma sekedar ada di situ, itu bisa diklik. Bisa diklik, lalu di situ ada contoh file impor untuk daftar bukti potong. Nah, tinggal setelah di-download, tinggal diisi aja, diisi. Kan lebih gampang kalau di Excel ya. Karena isinya langsung sekaligus banyak. Banyak, terus tarifnya sekaligus banyak, bisa didetailkan semua. Nah, lalu tinggal diimpor di daftar bukti potong ini. Jadi diimpor data bukti itu harusnya kalau pengisiannya sudah benar sesuai contoh, harusnya muncul sesuai bukti potong yang sesuai di bukti potong yang ada. Ya. Ini untuk memudahkan bagi karyawannya banyak. Gitu. Kemarin aja kita dari Rumah Sakit Husada tuh sampai 600 staff ya. Kita kemarin baru isi barang SPT di Rumah Sakit Husada Sawah Besar itu. Ya, itu 860-an lah. Iya, 860. Itu bayangan kalau KIN satu-satu. Ya, kalau KIN mungkin satu kebayang ya. Itu salah satunya itu yang kita tahu ya. Mungkin ada juga yang sudah multinasional rumah sakit aja sebanyak itu gitu. Konon lagi yang di KPP Madya misalkan yang punya banyak cabang gitu kan, seperti itu di mana-mana akan memudahkan sekali ini. Selanjutnya itu bisa langsung ke SPT Pak? Berarti habis ini atau masih membahas bukti potong? Oh ya, untuk bukti potong setelah selesai pengisian, maka kawan pajak bisa langsung posting. Udah semua nih, udah saya rekam semua nih, udah nggak ada yang tertinggal. Dan jangan lupa perbedaannya dengan per 16, kalau dulu itu yang di bawah PTKP itu tidak direkam, maka sekarang sesuai PMK 168 itu harus direkam juga. Nah, itu karyawan yang di bawah PTKP pun. Salah satu perbedaan antara PMK 158 dan ketentuan sebelumnya per 16 itu ya selain dari TER juga tadi kewajiban dari si pemberi kerja untuk tetap melapor apabila ada pembayaran gaji meskipun nihil. Meskipun secara hitungan PPh-nya PPh 21 yang dipotong itu nihil. Gitu. Kalau dulu kan selama hasilnya adalah nihil, tidak perlu lapor kecuali Desember. Nah, kalau sekarang setiap ada pembayaran gaji, meskipun setelah dihitung pengenaan PPh 21-nya ke karyawan itu nihil, tetap harus ada kewajiban pelaporan. Ya, di samping semua harus direkam meskipun di bawah PTKP ya Pak. Kalau dulu kan sekedar angka ya Pak karyawan di bawah PTKP ketika di SPT PP pasal 21, tapi sekarang nggak semua harus direkam. Makanya kita juga memfasilitasi dengan CSV tersebut supaya untuk memudahkan perekaman dari pemberi kerjanya. Betul. Jadi ya intinya apapun gitu, karena kan ini juga ada kaitannya dengan undang-undang ketentuan terkait natura juga gitu kan. Di natura kan disebutkan bahwa di ketentuan natura bahwa setiap pembayaran gaji gitu kan yang merupakan natura itu merupakan penghasilan bagi si penerima penghasilan dan juga dapat dibiayakan oleh perusahaan. Betul. Gitu. Jadi sinkron antara ketentuan PPh pasal 21 ini dengan ketentuan terkait biaya atas natura gitu, seperti itu. Nah, jadi setelah selesai bukti potong nih, baru kita lakukan posting untuk menempelkan semua bukti potong ke dalam SPT. Jadi ketika klik posting, biasanya harusnya ada pilihan masa dan tahun pajaknya, yaitu adalah SPT yang akan dilaporkan kawan pajak, hasil postingannya bukti potong tersebut diposting ke masa tersebut. Betul. Jadi itu juga untuk sebagai kontrol nih, jangan sampai
ada mungkin salah satu bukti potong terinput sebagai masa yang berbeda gitu. Jadi begitu lihat, loh kok nggak masuk? Kok nggak masuk? Nah itu berarti dicek nih salah satu apa yang nggak ada. Nah jangan-jangan dia salah masukin ke masa pajak gitu. Jadi dia nggak masuk ke masa pajak yang ini gitu, malah masa pajak sebelumnya atau malah setelahnya gitu kan, tergantung dari penginputan gitu. Terus ketik apa namanya posting, terus kalau sudah sukses bisa cek di SPT Masa ya Pak. Betul. Nanti akan muncul di menu SPT Masa. Nah di menu SPT Masa ini ada dua submenu, yaitu penyiapan SPT Masa dan perekaman bukti pembayaran. Betul. Yang pertama tentunya perekaman bukti pembayaran dulu. Bukti pembayaran dulu. Kita rekam dulu bukti pembayaran, baru nanti penyiapan SPT. Jadi kita rekam dulu tuh bukti pembayaran. Nah ini di sini nih yang banyak terjadi hal-hal yang sering ditanyakan ya. Ya, hal-hal yang kok saya sudah bayar kok nggak ada gitu. Atau mungkin salah satunya mau bikin pembetulan, kok saya nggak bisa masukin NTPN yang sama gitu. Ya. Itu juga seperti itu. Jadi mungkin ya yang bisa diinput di bukti pembayaran adalah yang pertama SSP, yang kedua adalah bukti PBK. Nah jadi nilainya adalah sesuai dengan kurang bayar yang tadi setelah hasil posting tadi ya. Nilai pemotongan pajaknya total seluruh karyawan gitu. Ya, jadi tergantung dari jenis pemotongannya juga nih. Ada yang mungkin yang bulanan berarti dia kodenya sendiri gitu kan. SSP-nya juga sendiri gitu. Atau mungkin yang final. Betul. Itu juga nanti sendiri, kode pajaknya sendiri. Jadi seluruh pembayaran terkait yang sudah diinput di bukti potong itu diinput di menu pembayaran e-Bupot ini. Betul. Jadi di menu pembayaran ini nanti kawan pajak kalau sudah bayar itu tinggal klik tambah. Jadi klik tambah, rekam NTPN-nya sama tahun pajaknya, klik cek surat setoran pajak. Jika pembayaran berhasil, seharusnya otomatis muncul ya pembayaran yang kawan pajak sudah bayarkan, entah itu di ATM atau pembayaran di bank gitu. Oke. Jadi yang bisa diinput adalah SSP dan bukti pemindah bukuan. NTPN SSP dan NTPN dan nomor. Namun kawan pajak kalau selain membayar sendiri dengan membuat kode billing sendiri, juga untuk pembuatan kode billing tidak harus pindah menu atau pindah manapun. Di daftar ringkasan pembayaran itu ada aksi buat kode billing. Betul. Jadi bisa langsung otomatis. Maksudnya udah satu jalan gitu, gak harus keluar aplikasi lagi. Jadi bisa langsung membuat kode billing di situ, disetor dulu, nanti dapat NTPN. Nah, NTPN itu nanti diinput di pembayaran. Berikutnya setelah pembayaran nanti baru kita ke persiapan. Kan ada tadi pengisian ini baru nanti persiapan penyiapan SPT. Nah, di situ biasanya seharusnya ada aksi untuk ubah SPT gitu, ubah SPT atau lengkapi SPT. Lengkapi SPT ya, nanti akan muncul induk. Nah, di induk itu nanti kita mereview ya. Mereview daftar bukti potong yang sudah kita input dan setoran yang sudah kita setor. Ya. Apakah sudah sesuai atau belum? Sama terakhir di paling bawah penanda tangan dipilih untuk disimpan, itu jangan sampai tertinggal. Nah, seharusnya setelah klik simpan, balik lagi ke halaman ini, balik ke daftar SPT. Itu ada logo pesawat kertas. Nah, itu adalah untuk pengiriman SPT. Nah, pengiriman SPT biasanya balik ke induk lagi. Nah, ada klik kirim gitu. Nah, nanti kita tampilkan klik kirimnya. Nah, kirim SPT. Jadi ada setelah klik kirim ada formulir, mau review lagi boleh atau langsung kirim aja ya. SPT. Jadi mungkin di sini kenapa kok bisa langsung kirim SPT, sedangkan kalau yang CSV itu harus masukin token dan seterusnya. Betul. Gitu. Ini karena kita sudah settle ya. Nah, jadi gini, ada dua. Token atau settle. Setelah klik kirim SPT itu nanti ada dua metode pengiriman, pakai token atau settle. Bagi kawan pajak yang kebetulan pengusaha kena pajak atau PKP bisa pakai settle, jadi tidak perlu
menunggu kode token di email email wajib pajak. Karena terkadang ketika server penuh atau server sedang sibuk, itu kode tokennya lama nyampainya. Atau tidak, malah sepertinya nggak terkirim. Ada yang tidak terkirim karena ada beberapa sistem seperti itu. Nah, kemudian bagi yang sudah punya Certel, enaknya tidak perlu pakai token, bisa langsung menggunakan opsi sertifikat elektronik gitu. Jadi itu fitur yang di bulan Maret ini relatif baru, karena sebelumnya ketika di Januari Februari itu masih belum ada untuk Certel. Jadi sekarang difasilitasi untuk wajib pajak, kawan pajak ini menggunakan sertifikat elektronik bagi yang sudah punya. Cuma kalau yang belum punya nggak masalah, bisa pakai token gitu. Jadi nanti setelah dikirim akan dapat tanda terima. Itu akan muncul ke dashboard. Di dashboardnya bisa tinggal dilihat aja, tanda terimanya sudah ada, berarti sudah lapor, jadi sudah tenang. Jadi mungkin tadi kembali lagi ke menu dashboard. Apa yang bisa dilihat di menu dashboard? History dari SPT yang sudah dikirim, dan juga kita bisa mempreview induk dari SPT yang sudah kita kirim. Jadi ada induknya dan juga ada BPE-nya, bukti penerimaan elektronik. Nah, mungkin menu selanjutnya adalah menu terakhir nih, menu pengaturan. Yang mana sebenarnya seharusnya menu di depan ini bisa saja di depan ketika kawan pajak pertama kali lapor akan membuat SPT 21 gitu. Karena yaitu penanda tangan harus dibuat dulu, harus dicentang dulu di situ. Siapa penanda tangannya, direkam NPWP pimpinannya. Terus di situ akan tersimpan penanda tangannya, maka untuk proses selanjutnya tidak terhambat gitu. Nah, di samping menu penanda tangan juga ada menu perekam. Nah, ini perlu diobrolin juga nih Pak Dani. Menu perekam kadang ada salah paham nih. Ya, jadi ada orang yang menganggap penanda tangan tuh bisa beda dengan penanda tanganan tuh harus beda dengan perekam. Bisa saja sama. Bisa saja sama. Kalau misalnya sama, berarti nggak perlu lagi pakai menu perekam. Jadi kalau ini kan tujuan perekam kan sebenarnya awalnya kan karena untuk menjaga kerahasiaan data antar departemen di perusahaan. Betul. Di perusahaan. Jadi supaya yang biasanya lapor katakanlah Bukpot unifikasi yang menghandle admin unifikasi tidak bisa melihat perekaman daftar gaji karyawan lainnya di Bukpot 21. Betul. Jadi perekam ini hanya fungsinya merekam dan hanya bisa melihat apa yang direkam. Ya, betul. Jadi di sini memang ada menu penanda tangan, ada menu perekam. Masing-masing itu nggak bisa saling tujuannya lihat. Tujuannya beda. Penanda tangan hanya untuk submit tadi ya. Itu harusnya selaku pimpinan perusahaan penanda tangan. Jadi dia hanya melihat secara general, tidak bisa melihat pegawainya gitu kan, hanya bisa melihat. Sedangkan kalau perekam dia hanya bisa melihat apa yang direkam. Betul. Terus penanda tangan juga bisa sekaligus perekam. Pak Dani. Nah, kalau seperti itu dia nggak perlu input sebagai perekam. Cukup dia penanda tangan aja. Dia penanda tangan bisa merekam data-data pegawai yang misalnya kalau untuk perusahaan kecil lah yang tidak banyak pegawainya, penanda tangan itu adalah sekaligus perekam, itu bisa gitu. Dan itu tidak perlu menginput lagi user di perekam. Jadi seperti itu. Jadi ketika perusahaan tidak butuh kerahasiaan data, tidak perlu membuat perekam. Merekamnya dari akun DJP online aja. Dari akun si penanda tangan. Tapi ketika misal suatu perusahaan membutuhkan kerahasiaan data yang bisa mengakses data karyawan dan gajinya hanya perekam saja, maka silakan kawan pajak membuat membuat perekam nanti akan didaftarkan NPWP dan nama dari perekam tersebut, login di namanya perekam Bukpot 2126.pajak.go.id. Nanti loginnya di situ. Di situ perekam Bukpot 2126.pajak.go.id, nanti direkam sesuai password yang sudah dibikin. Nanti silakan rekam di situ. Hanya perekam yang bisa melihat, maka
yang pemilik akun DJP online-nya tidak bisa melihat data detail karyawannya. Nah, dengan seperti itu, maka yang pembuat SPT unifikasi tidak bisa melihat daftar gaji karyawan di ePupot 21 yang diaksesnya karena hanya totalannya saja Pak Dani. Betul. Gitu. Jadi di web perekam app ya, perekam Bupot 2126 titik pajak titik ID, disitulah si perekam itu menginput bagian perekaman dia. Gitu. Jadi bagian perekaman dia itulah hanya yang bisa dia lihat, hanya bisa dia itu, sedangkan untuk yang di akun penandatangan itu juga nggak bisa ngelihat detail-detailnya. Detail yang dibuat oleh perekam. Dia hanya bisa ngelihat akumulasi dari keseluruhan bukti potong atau yang dia rekam juga. Dan yang dia rekam. Nah, itu yang kemarin juga wajib pajak, kawan pajak kita ini banyak yang salah ngerti, direkam, di DJP online-nya direkam juga. Akhirnya double rekam. Dan akhirnya terutangnya jadi 2 kali gitu. Iya. Jadi perhitungannya jadi seolah-olah di atas pegawai yang sama dapat 2 bukti potong gitu. Oke. Sorry, saya kira off kameranya. Oke, lanjut. Udah sih situ. Jadi memang pada prinsipnya ada 4 menu tadi ya. Yang pertama menu dashboard, kedua menu bukti potong, ketiga SPT dan pengaturan. Di masing-masing menu tadi untuk dashboard tadi untuk melihat bukti pengiriman elektronik dan juga melihat induk. Ya. Sedangkan di bukti potong itu adalah perekaman bukti potong baik itu 21 atau 26 ataupun bisa juga melalui impor bukti potong. Baru kemudian diposting. Diposting akan tergabung di sebuah SPT. Nah, di SPT itu nanti ada 2 submenu lagi, yaitu menu perekaman bukti store yang di dalamnya itu bisa kita input SSP dan bukti pemindah bukuan, baru penyiapan SPT. Yeah. Nah, di penyiapan SPT lah di situ bisa mereview kembali apa yang sudah diinput gitu kan, dan juga melihat apakah SPT-nya itu sudah selesai disetor atau belum. Baru akan ada menu kirim. Nah, di kirim ini sendiri juga bisa menggunakan token ataupun sertifikat elektronik. Nah, setelah terkirim akan muncul di dashboard. Ya. Dan terakhir adalah menu pengaturan yang terdiri atas penandatangan dan menu perekam. Itu sebenarnya secara garis besar isi dari eBupot 21. Lebih lanjutnya mungkin nanti kita bikin video tutorial ya. Kalau dari DJP nggak ada bikin tutorial, mungkin kita coba nanti bikin dengan kasus yang mungkin kita akan create dulu ya, seperti apa. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan di podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan pajak semua, kawan pajak yang ada di KPP Sawah Besar 1 maupun di KPP lain ya. Ya, di seluruh Indonesia. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.